Yang ditransferkan dari saudari LY itu dikirimkan langsung kepada rekening perusahaan, tidak kepada seorang David Kurnia Albert. Jadi saya mencoba menjelaskan posisi hukumnya dulu, bahwa fakta berdasarkan data yang ada pada kita, fakta real ya, berdasarkan data, seorang David bekerja atau menjadi salah satu direksi di perusahaan A, tersebut perusahaan A, yang berkembang di pemberitaan bahwa David melakukan penipuan, pinjaman uang, dan lain-lain. Fakta datanya, peminjaman uang dilakukan dengan kapasitas David selaku direktur komunikasi di perusahaan A. Selaku direktur komunikasi di perusahaan A yang berfungsi sebagai PR atau public relation. Jadi dia untuk tugasnya adalah memberikan citra yang baik kepada perusahaannya. Memberikan citra yang baik kepada perusahaannya, dan peminjaman atau penitipan uang yang dilakukan antara David dan saudari LY itu adalah murni bisnis. Murni bisnis dalam kapasitas David selaku salah satu direksi dari PTA. Kenapa? Dana yang ditransferkan dari saudari LY itu dikirimkan langsung kepada rekening perusahaan, tidak kepada seorang David Kurnia Albert. Jadi langsung kepada rekening perusahaan, dan saudara David tidak memiliki kewenangan dalam penggunaan keuangan di perusahaan. Tidak memiliki kewenangan dalam penggunaan keuangan di perusahaan, karena kapasitasnya adalah selaku direktur komunikasi, bukan direktur keuangan, apalagi direktur utama. Itu. Jadi terhadap pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan David A, B, C, dan D, yang lain-lain, mohon maaf, berdasarkan data yang kami miliki, ini adalah murni bisnis, kapasitas David selaku direksi di perusahaan A. Tidak sebagai David pribadi, apalagi menikmati uang hasil dari situ, itu tidak ada. Karena murni itu untuk pengembangan usaha perusahaan A tersebut. Sementara di situ, Mas Budi. Ya. Oke, jadi itu introduksi dari Mas Hendra ya. Jadi nanti teman-teman wartawan yang sudah berkumpul, saya lihat nih ada beberapa nama-nama wartawan, ada Mbak Woro Anggi, ada Thomas Mangala nih, wartawan-wartawan yang cerdas, yang mudah-mudahan bisa menyampaikan pemberitaan dari perspektif yang berbeda dari sudut pandang David. Oke, karena berita ini begitu besar menggulir di media massa, di media sosial, maka kita ingin tahu nih dari sudut pandang Musika sebagai label yang menaungi David dan kawan-kawan di bawah. Selama seminggu ini, Mas Benyo ya, tadi kita udah dengar nih, jadi introduksi dari Mas Hendra bahwa posisi David itu adalah direktur komunikasi. Nah, sepengetahuan saya nih, saya juga punya posisi direktur komunikasi di sebuah perusahaan. Itu jadi PR kan? Iya. Jadi public relation, nggak ngurusin yang lain-lain. Iya. Oke, Mas Benyo, dari apa? Suasana kebatinan Musika Studio hari ini terhadap pelaporan yang opininya ini udah jadi liar gitu. Sementara David sendiri belum bicara. Gimana? Apa yang dilakukan oleh teman-teman di Musika? Kalau
sebelumnya kan kita tahu adanya kondisi yang sekarang ini ada kan baru-baru ini Bang. Iya. Jadi Baru semingguan ini. iya gitu. Jadi kita terus langsung cari data yang lengkap, kronologinya seperti apa. Ketemu sama Bang Hendra, sama David juga. Akhirnya kita coba runutkan ininya proses terjadinya. Kronologisnya ya. Dan di situ terlepas dari apa yang kita bahas sebelumnya itu, kalau kita kan, terutama saya gitu, ke teman-teman Noah dan David, kenalnya nggak kemarin, kenalnya udah. Dan saya yakin juga bahwa dalam hal ini, saya tahu banget David itu untuk hal-hal yang seperti ini, sepertinya dia tidak akan mau jalankan. Gitu. Jadi untuk masalah penggelapan atau segala macam, menurut aku sih ini, kalau yang kita lihat dari kronologinya, menurut aku sih David menjadi korban dari teman-temannya waktu di perusahaan tersebut. Karena berdasarkan data yang ada dari Bang Hendra, menurut aku sih semuanya jelas ya, semuanya jelas. Data-data yang ada itu uangnya dimasukkan kemana, penggunaannya juga gimana dan segala macam, semuanya juga ada. Jadi ini yang sekarang ini kita juga minta untuk bisa dilakukan klarifikasi seperti yang malam ini kita jalankan, untuk biar orang juga tahu bahwa duduk masalah yang sebenarnya itu seperti apa, tanpa mengesampingkan niat baik kita atau niat baik David untuk terus mencoba untuk bermediasi dengan yang menuntut. Walaupun menurut saya bukan sepenuhnya tanggung jawab David. Mungkin dari saya. Oke, yang didengar oleh Musika itu adalah David adalah orang yang secara secara pemberitaan itu korban dari pemberitaan ini. Ya mungkin bisa dibahas, dipastikan seperti itu ya. Iya. Kalau menurut kita sih. Ya, David adalah korban yang akhirnya itu jadi berita. Ya. Seakan-akan David melakukan penggelapan. Ya. Padahal itu tanggung jawab perusahaan. Ya, harusnya seperti itu. Ya, mungkin itu yang dipahami Musika ya. Ya, dan itu yang menurut saya mungkin dalam hal ini semua data juga sudah ada di pihak lawyer David. Mungkin juga dari Bang Hendra juga di dalam pembahasan yang berikutnya juga nanti Bang Hendra akan menjelaskan seperti apa sih detailnya gitu kan. Kayak gimana proses dari peristiwa yang waktu itu terjadi. Oke, terima kasih Mas Benyo dari Musika. Sebelum ke David, saya ke Kang Hendra lagi. Kang Hendra, apa yang disampaikan oleh Musika tadi itu melihat bahwa ada David ini adalah korban dari sesuatu yang hari ini itu belum clear di masyarakat. Apakah Mas Hendra bisa menjelaskan sebetulnya posisi David itu, kalau saya nih pribadi sebagai wartawan mendengar ini sementara, David ini sebetulnya saksi yang hari ini itu jadi ikut repot-repot untuk, karena dia direktur komunikasi, dia harus memperbaiki citra perusahaannya sebagai direktur komunikasi gitu. Gimana Mas Hendra? Baik Mas Budi, saya menyebutnya David adalah korban ya. Korban dari perlakuan beberapa orang yang kurang baik. Beberapa orang yang kurang baik, yang harusnya di sini bukan David yang menerima laporan atau gugatan di Polda Metro. Tetapi harusnya di sini karena yang melakukan perjanjian adalah David dalam kapasitas selaku direksi PT A, dan uangnya juga ditransfer langsung ke rekening perusahaan, Jadi dia tidak menikmati apa-apa dari situ. Uangnya digunakan murni untuk kepentingan pengembangan usaha. Jadi dalam hal ini dia korban. Jadi laporan apa yang pemberitaan selama ini sebenarnya salah alamat kalau saya. Salah alamat kenapa? Bukan kapasitas David buat itu. Tapi harusnya ke PTA. Bukan David secara pribadi. Kalau saya baca dari pemberitaan-pemberitaan selama ini yang disebut adalah David secara pribadi. Gitu.
Tapi mestinya PTA yang bertanggung jawab untuk semua kekisruhan dalam 1 minggu ini. Begitu Mas Budi.